Dari dulu sih kalian minta Mima untuk bahas anime ini dan kebetulan season 2-nya baru selesai. Tapi karena Mima belum bahas yang pertamanya, jadi kita mulai cerita dari season 1 dulu. Anime kali ini berjudul Tonikaku Kawaii, menceritakan tentang remaja bernama Nasa Yuzaki. Karena namanya ini sangat unik, Nasa jadi menuntut dirinya untuk menjadi siswa yang pandai. Dia selalu fokus untuk menuntut ilmu, tapi pada suatu hari, tujuan utamanya menjadi siswa terpandai hilang begitu saja ketika dia bertemu dengan seorang gadis imut bernama Tsukasa. Saking terpananya dengan kecantikan Tsukasa, Nasa menyeberang jalan tanpa memperhatikan kalau di sisi kanannya ada truk ke arahnya. Dan tentu saja sebuah kecelakaan terjadi. Dari kejadian itu, Nasa jadi bertekad kalau dia ingin selamat untuk bisa menikah bersama Tsukasa. Apakah tujuannya ini berhasil di masa depan? Kalau penasaran, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Inilah dia Tonikaku Kawaii. Scene diawali dengan sebuah tragedi yang mengerikan. Seorang remaja laki-laki bernama Nasa Yuzaki tergeletak di tengah jalan dan scene pun membawa kenangan ke masa lalu. Di sini kita bisa melihat Nasa yang lahir dari keluarga yang bahagia. Ayah Nasa yang bernama Enishi Yuzaki dan ibunya bernama Kanoka Yuzaki memberi nama Nasa karena ingin Nasa besar seperti alam semesta. Nama unik ini sayangnya menjadi bahan olok-olokan temannya dari TK sampai SMP. Tapi dari kejadian itu mendorong Nasa untuk benar-benar menjadi orang pintar seperti para profesional yang bekerja di NASA Amerika. Hari demi hari, Nasa hanya menghabiskan waktu untuk belajar dan tentunya nilai Nasa memang selalu di atas rata-rata. Tapi pada suatu hari, sepulang sekolah saat Nasa fokus melihat hasil kinerjanya selama ini, secara tidak sengaja Nasa melihat seorang gadis berdiri di seberang jalan sana. Pada saat itu Nasa jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Gadis ini benar-benar imut di mata Nasa. Saking ingin segera berkenalan tanpa melihat sekitar, Nasa menyeberang begitu saja. Dan akibatnya Nasa mengalami kecelakaan. Tapi anehnya, di depannya ada si gadis cantik. Parahnya lagi dia ikut terluka juga. Si supir tentu saja segera berlari meminta mereka berdua diam karena Pak Supir akan menelpon ambulan. Tapi anehnya, gadis ini memutuskan untuk pergi. Menurutnya, Nasalah yang harus diutamakan dan tidak lama dari itu, gadis cantik ini pergi meninggalkan Nasa. Di tengah kesadaran yang tidak sempurna, Nasa merasa tidak ingin kehilangan gadis ini. Nasa sempat-sempatnya berpikir kalau sekaranglah waktu yang tepat untuk berkenalan. Dia mengabaikan semua sakit di tubuhnya dan memutuskan untuk mengejar si gadis itu. Beruntungnya, Nasa masih menemukan gadis itu dan tentu saja kedatangannya Nasa membuat si gadis heran. Kenapa Nasa masih bisa berjalan sampai ke sini? Gadis ini pun segera memanggil Nasa untuk duduk. Dia bahkan mengelap darah Nasa dan memberikannya mantel. Tapi setelah memberikan itu semua, gadis ini pergi begitu saja. Tentu saja Nasa tidak ingin kehilangan kedua kalinya. Dia pun mencoba untuk berdiri, tapi karena efek lukanya mulai terasa, Nasa jadi kesulitan berdiri lagi. Bahkan darah di kepalanya kembali keluar. Tapi bagi Nasa ini tidak seberapa, maka dari itu Nasa kembali memaksakan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan jantannya Nasa mengatakan kalau dia jatuh cinta di pandangan pertama dan Nasa ingin berpacaran dengan gadis ini. Tentu saja kalimat ini sangat mengejutkan. Gadis ini pun berbalik sambil memberitahu kalau dia akan meladeni Nasa jika Nasa mau sekalian sampai menikah. Tanpa berpikir panjang, Nasa langsung mengiyakannya. Dan setelah menjawab itu semua, Nasa pun kehilangan kesadaran. Tapi saat Nasa kembali terbangun, musim sudah berganti menjadi musim semi. Nasa masih beruntung bisa selamat. Kalau bukan karena gadis itu, pasti Nasa sudah tidak ada di dunia ini. Nasa masih memikirkan keberadaan gadis itu karena sebelum Nasa pingsan, pada saat itu Nasa belum mengetahui namanya. Tapi daripada terjebak di masa lalu, Nasa kini fokus belajar dan rehabilitas. Nasa sempat menganggur 1 tahun sampai pada akhirnya bisa ujian kelulusan. Walaupun Nasa lulus dengan nilai tertinggi, semangat Nasa sayangnya untuk masuk SMA sudah hilang begitu saja. Karena kini Nasa terus memikirkan keberadaan gadis yang cantik itu. Bahkan untuk bisa menciptakan kemungkinan bertemu lagi, Nasa bekerja di layanan umum. Tapi tetap Nasa belum menemukan gadis pujaannya. Nasa hanya terus bekerja dan mengumpulkan uang saja. Lalu di suatu malam, apartemen Nasa kedatangan tamu dan saat dibuka dengan mengejutkannya, gadis di masa lalu ada di depan matanya sekarang. Dengan santainya dia mulai menyapa dan memperkenalkan diri. Dia bernama Tsukasa. Kedatangan Tsukasa adalah untuk membahas rencana pernikahan mereka. Tentu saja ini keadaan yang sangat tiba-tiba. Nasa pun membawa Tsukasa ke dalam untuk menjelaskan lebih detail lagi. Tanpa menunggu waktu lama, Tsukasa langsung menyerahkan selembar kertas dan saat Nasa membukanya, ternyata ini formulir pernikahan. Tsukasa menagih janji Nasa tentang rencananya yang akan mengajak menikah.
Mengingat kalau gadis inilah adalah incarannya selama ini, Nasa langsung menuliskan namanya di formulir itu. Setelah Nasa menyetujuinya, Tsukasa langsung mengajak Nasa ke kantor kependudukan untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Di malam hari ada kok jalur malam yang bisa menerima surat nikah untuk orang yang memang sibuk di siang hari. Pernikahan mereka berhasil loh diterima walaupun usia mereka di bawah umur karena Tsukasa sudah menyimpan berkas dari saksi yang dia bawa. Entah siapa sih orang yang menjadi saksi pernikahan mereka. Intinya ada orang dewasa yang tercatat di formulir nikah ini. Tanpa menunggu waktu lama, di malam ini juga mereka resmi menjadi suami istri dan tentunya mereka mendapatkan hadiah pernikahan pertamanya. Wah, menikah tuh sangat gampang deh kayaknya. Setelah mendapatkan pernikahan, Tsukasa izin pulang untuk membawa barang-barangnya. Dan selama menunggu Tsukasa kembali, barulah Nasa sadar kalau malam ini dia mempunyai istri. Berarti malam ini, di kasur ini, mereka akan tidur berduaan. Awalnya sih Nasa senang-senang saja, tapi setelah dipikir lebih lagi, sebagai anak yang teliti, Nasa mengukur kalau kasur ini tidak akan muat untuk berdua. Saat Nasa sibuk memikirkan posisi yang nyaman untuk berduaan, saya tidak sadar ternyata Tsukasa sudah ada di dalam. Ternyata Nasa lupa mengunci pintu. Tentu saja Nasa jadi malu karena dia bertingkah aneh sejak tadi. Karena Tsukasa tidak ingin tidur jika sempit-sempitan, di malam itu juga Nasa mencarikan futon untuk Tsukasa. Dan dari sekian banyak ragam, futon inilah yang mereka beli. Ini adalah kali pertama mereka berbelanja sebagai sepasang suami istri. Selesai memasang futon, Tsukasa ingin mengganti baju, tapi karena apartemen ini tidak memiliki kamar mandi, mau tidak mau Tsukasa harus mengganti di samping ruangan. Maklum, mereka masih malu-malu. Saatnya untuk tidur, tapi Nasa kesulitan tidur karena baru sekarang ada gadis yang tidur di sampingnya. Ditambah lagi, Tsukasa ketika tidur ternyata sangat lucu. Nasa sempat ingin memanfaatkan keadaan ini untuk mencium Tsukasa, tapi jika dipikir lagi, alangkah baiknya kalau ciuman pertama mereka terjadi ketika keduanya sadar. Jadi ada kenangan kan? Dengan berat hati, Nasa pun memaksakan diri untuk tidur. Di keesokan harinya untuk pertama kali Nasa makan masakan buatan Tsukasa, dan ternyata Tsukasa hebat loh dalam memasak. Setelah sarapan, mereka pun mulai pergi membeli perlengkapan mandi untuk Tsukasa. Sekalian mereka akan pergi ke tempat pemandian umum. Dan tempat pemandian umum ini adalah langganan Nasa. Bahkan dia sudah kenal dengan anak pemiliknya, yaitu Kaname Arisugawa. Kebetulan juga sih, Kaname ini dulunya adalah junior Nasa di SMP. Kaname tentu saja terkejut ketika melihat Nasa membawa perempuan, karena selama ini Nasa maniak belajar. Dengan malu-malu, Nasa pun mulai memberitahu Kaname kalau Tsukasa adalah istrinya. Tentu saja, kabar ini lebih mengejutkan bagi Kaname. Tiba-tiba saja kan, Nasa menikah, karena kemarin pagi Nasa masih seorang laki-laki jomblo. Tapi Kaname tetap kok memberikan kado pernikahan untuk mereka, yaitu dengan mengizinkan mandi secara gratis. Saat Tsukasa duluan masuk ke dalam, Kaname meminta Nasa merahasiakan status pernikahannya dari kakak Kaname yang bernama Aya Arisugawa, karena ternyata Aya menyukai Nasa. Di dalam sana terlihat Tsukasa yang mulai berendam. Awalnya Tsukasa kira kalau di dalam sini hanya dia sendirian. Tapi di balik kabut sana ternyata ada seseorang yang mendekat dan inilah kakak dari Kaname, Aya. Aya yang mempunyai sifat nggak enakan tentu saja meminta maaf kepada Tsukasa karena mengagetkannya. Untuk membayar rasa bersalahnya, Aya akan menggosok punggung Tsukasa. Di sini mereka sempat berkenalan. Tsukasa bahkan memperkenalkan dirinya sudah menggunakan nama belakang dari Nasa, yaitu Yuzaki. Tapi karena Aya ini adalah anak yang agak lemot, dia menangkap kalau Tsukasa adalah saudara dari Nasa. Selesai mandi, Aya menyapa Nasa dan di sini Aya menjelaskan kalau Nasa ini adalah orang yang sangat berjasa dengan pemandian umum. Dulu sempat pemandian ini mengalami krisis karena ayah mereka yang berkhianat. Tapi sejak Nasa ikut membantu proses promosi dan lain sebagainya, pemandian umum ini kembali bangkit. Melihat kedekatan Nasa dengan Aya, sempat sih ada kecemburuan di hati Tsukasa. Selesai berendam, Nasa izin pergi ke tempat lain, sedangkan Tsukasa akan menunggu di rumah. Tapi belum juga lama, tiba-tiba terdengar bel. Tsukasa pada saat itu mengira kalau yang datang adalah Nasa, tapi saat dibuka ternyata bukan. Malah seorang gadis berambut pirang bernama Chitose Kaginoji, dan Chitose ini ternyata kerabat dekat dari Tsukasa. Kedatangan Chitose ke sini adalah meminta Tsukasa segera pulang. Tentu saja ajakan seperti ini Tsukasa langsung tolak. Dia bahkan meminta Chitose menyerah saja, karena Tsukasa sudah menikah. Tsukasa tidak akan kembali ke tempat Chitose lagi, dan Tsukasa pun menutup pintu. Kabar Tsukasa yang menikah tentu saja sulit diterima oleh Chitose, maka dari itu dia menangis di tangga dan kebetulan dia bertemu dengan Nasa. Di sini Nasa menenangkan Chitose, bahkan dia memberi saran yang manis kepada Chitose. Semua perkataan Nasa sangat menyentuh Chitose. Tidak lama dari itu Tsukasa datang dan memanggil nama suamiku.
Mendengar itu saja, Chitose akhirnya sadar kalau lelaki yang ada di depannya adalah suami dari Tsukasa. Dari kagum kepada Nasa dengan seketika berubah jadi sebuah amarah yang besar. Chitose bahkan menegaskan kalau dia tidak merestui pernikahan Tsukasa dan Nasa. Melihat amukan Chitose sebesar ini, sempat-sempatnya loh Nasa menjelaskan dengan pelan-pelan. Bahkan Nasa mengajak Chitose berbincang di dalam menceritakan bagaimana awal mula semua ini terjadi. Tapi karena Chitose ini keras kepala, dia memutuskan untuk membawa Nasa saja untuk diinterogasi dan pergi tanpa Tsukasa. Alasan Chitose menculik Nasa ke sini bukan untuk membahas pernikahan secara baik-baik, tapi Chitose akan memfitnah Nasa agar pernikahan mereka berakhir dengan mengandalkan foto. Pokoknya tingkah laku Nasa yang buruk akan langsung difoto. Dan kali ini para pelayan Chitose yaitu Charlotte dan Aurora akan ikut membantu. Charlotte yang punya sikap polos tiba-tiba saja membuka baju karena menurutnya dengan cara ini akan membuat foto skandal. Tentu saja Chitose segera menghentikannya karena bagi Chitose berpegangan tangan atau memeluk saja sudah cukup. Saat Chitose dan Aurora mengemili Charlotte, mereka tidak sadar kalau Nasa sudah kabur. Nasa yang sedang mencari jalan keluar tiba-tiba menemukan sebuah ruangan yang tidak dikunci dan saat masuk di sana Nasa melihat ada sebuah kotak yang menyimpan batu dan bertuliskan Plagi Clase. Nasa yang melihat komposisi batu ini langsung terkejut ketika mengetahui kalsium dari batu ini sangat tinggi. Saat mengecek ke bawah, ternyata untuk mencegah oksidasi, kotak ini bahkan diberi nitrogen. Saat Nasa mengagumi batu di dalam kaca, Charlotte datang melarang Nasa lebih dekat lagi dengan batu, karena sangat penting. Nasa seharusnya jangan masuk. Sebagai hukuman karena sudah masuk ke ruangan ini, Charlotte menyerang Nasa. Tapi seperti biasa, Charlotte ini kan lemot, dia malah merusak barang di sekitar ruangan, termasuk kaca dari pelindung batu. Chitose segera menghentikan tingkah bodoh dari Charlotte ini. Melihat kaca yang mulai rusak, Nasa pun segera meminta Chitose membawakan berbagai macam perlengkapan untuk memperbaikinya. Awalnya sih Chitose ragu, tapi setelah menunggu beberapa saat, ternyata Nasa berhasil. Charlotte pun memeluk Nasa sebagai bentuk bersyukur karena sudah menyelamatkan batu. Dan selama Nasa dipeluk, Aurora dengan cepat memfoto Nasa dan langsung mengeditnya agar foto ini semakin hot. Melihat hasil edit yang bagus dan cepat, Nasa jadi mengomentari keahlian Aurora sampai lupa kalau foto ini akan memicu perang dengan Tsukasa. Dan sialnya lagi, Tsukasa muncul di samping Nasa. Dengan wajah datar, Tsukasa meminta Nasa berbicara empat mata dengannya. Nah, di sini Chitose sangat senang karena rencananya berhasil. Tapi saat Tsukasa dan Nasa keluar, Aurora menyadarkan Chitose kalau bisa jadi mereka berdua tidak sedang berdiskusi, melainkan sedang kabur. Dan memang iya sih, Tsukasa hanya berpura-pura agar bisa kabur tanpa disadari Chitose. Tsukasa sangat percaya kepada Nasa. Tsukasa untuknya mengetahui jalan rahasia yang menyambungkan ke salah satu gereja yang sudah tidak terpakai. Gereja ini adalah tempat persembunyian zaman dulu jika keadaan darurat. Menyadari kalau sekarang mereka sedang di gereja, suasananya juga indah dan tenang. Nasa jadi teringat kalau dia belum pernah melamar Tsukasa secara resmi. Nasa pun mendekat dan langsung mengucapkan janji setianya. Dan setelah mengucapkan janjinya, Nasa mencium Tsukasa. Tentu saja momen ini adalah momen yang pas, seakan-akan mereka sedang mengadakan upacara pernikahan di gereja kan? Malam ini, seperti biasa, Tsukasa terbangun dari tidurnya untuk minum. Tapi kali ini Tsukasa tidak kembali ke kasurnya, melainkan tidur di samping Nasa. Nasa merasa ini kali pertama bisa tidur berdekatan dengan Tsukasa, walaupun tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Tapi dari kejadian itu membuat Nasa jadi terobsesi membeli kasur besar. Bahkan, dari berniat membeli kasur, Nasa jadi kepikiran harus pindah apartemen juga. Setelah berdiskusi panjang dengan Tsukasa, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah apartemen. Tapi karena usia Nasa masih 18 tahun, Nasa jadi harus ada surat penjamin dari orang tuanya tiap pindah. Nasa jadi teringat kalau dia belum memberi kabar ke orang tuanya tentang pernikahannya. Maka dari itu mau tidak mau kan Nasa menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan ya sudah tertebak sih orang tua mana yang tidak terkejut mendengar anaknya tiba-tiba menikah begitu saja. Karena Nasa sudah lama tidak pulang, Kanoka pun meminta Nasa dan Tsukasa datang dulu ke Nara, tempat tinggal orang tua Nasa. Jika Nasa tidak datang, maka Kanoka maupun Enishi tidak akan menjadi penjamin ketika Nasa ingin pindah apartemen. Mau tidak mau kan, Nasa dan Tsukasa jadi harus pergi ke Nara. Mengingat ini perjalanan yang jauh dan panjang, Nasa jadi tersadar kalau ini bisa jadi kesempatan honeymoon juga kan. Sepanjang perjalanan, mereka akan menikmati pemandangan indah. Selain itu, ketika mereka transit untuk pindah kereta di Kyoto, mereka bisa menikmati berbagai tempat wisata. Maka dari itu, Nasa memutuskan untuk membeli kamera. Perjalanan dari Tokyo ke Kyoto bisa ditempuh dengan cepat menggunakan Shinkansen, tapi kali ini Tsukasa meminta untuk naik bis saja, karena menurutnya dengan menggunakan bis, petualangan mereka lebih terasa. Nanti mereka akan berkunjung di berbagai macam rest area.
Karena ini permintaan istri tercinta, mau tidak mau Nasa menurutinya. Walau sebenarnya Nasa kurang nyaman naik bis. Selain perjalanan terlalu lama, kursinya tidak nyaman untuk dipakai tidur. Tapi anehnya Tsukasa bisa-bisa aja loh tidur dengan nyaman. Kabar keberangkatan Nasa dan Tsukasa ke Nara tentu saja diketahui Chitose. Hal itu karena Aurora dan Charlotte selalu membuntuti suami istri itu. Chitose sangat berharap di perjalanan panjang ini akan ada pertengkaran, karena biasanya sifat menyebalkan seseorang muncul di momen-momen seperti ini. Memang benar sih, sempat ada beberapa perdebatan atau perbedaan di antara mereka, tapi mau bagaimanapun perdebatan kecil terjadi, Tsukasa dan Nasa bisa menanggulanginya. Bahkan kebersamaan mereka terus baik-baik saja. Melihat hal itu, Chitose jadi tidak sabar, maka dari itu dia mendatangi langsung Tsukasa saat Nasa ke toilet. Di sini Chitose masih dengan pendiriannya, meminta Tsukasa pulang dan meninggalkan Nasa. Di tengah perdebatan muncul kru TV yang sedang syuting. Tsukasa dan Chitose pun kabur ke arah yang berbeda, mereka tidak ingin wajah mereka masuk TV. Melihat Tsukasa yang pergi, Chitose masih sempat-sempatnya mengucapkan kalau dia tidak bisa menerima pernikahan Tsukasa. Mendengar hal itu, Nasa jadi kepikiran kan kenapa Chitose membencinya. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Nasa akan mencari cara agar Chitose merestui hubungannya dengan Tsukasa. Singkat cerita, mereka pun sampai di Kyoto. Nasa yang sangat suka sejarah mengajak Tsukasa ke tempat-tempat khas bersejarah di Kyoto, dan tentu saja kemanapun mereka pergi, Chitose selalu menemukannya. Melihat ada Chitose di sini, Nasa jadi teringat tujuannya mengambil hati Chitose. Maka dari itu dia mengizinkan Tsukasa pergi ke tempat lain bersama Aurora dan Charlotte, sedangkan Nasa akan pergi bersama Chitose. Nasa mengajak Chitose ke tempat-tempat yang sudah di-list sebelumnya, dan sepertinya lambat laun Chitose menyadari kalau Nasa ini memang pintar mengambil hati. Tapi di sini Chitose malah semakin marah setiap melihat Nasa. Chitose sudah lama tinggal dengan Tsukasa dan Nasa adalah sosok yang memang disukai Tsukasa. Itulah kenapa Chitose marah. Dia membayangkan bagaimana susahnya memisahkan mereka berdua. Nasa adalah pria yang pas untuk Tsukasa. Chitose pun akhirnya memberitahu alasannya membenci Nasa, karena ternyata Nasa tidak tahu apa-apa tentang Tsukasa. Padahal Chitose lah yang lebih tahu. Selain itu, Tsukasa adalah orang yang penting di hidup Chitose, karena Tsukasa pernah menyelamatkan hidup Chitose. Mendengar itu, Nasa pun memberitahu kalau nyawanya sempat diselamatkan juga oleh Tsukasa, dan di hari itulah Nasa jatuh cinta kepada Tsukasa. Nasa tahu Chitose khawatir kalau cinta Nasa tidak sempurna untuk Tsukasa, tapi percayalah, Nasa akan berjuang untuk jadi yang terbaik untuk Tsukasa. Setelah pertemuan dengan Chitose, sepertinya ada langkah maju dari Nasa. Karena Chitose tidak mengikuti mereka sampai ke Nara, Chitose pulang ke Tokyo. Disinilah Tsukasa sadar kalau Nasa berhasil meluluhkan hati Chitose, walaupun ya sedikit. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya mereka berdua sampai di tempat tinggal orang tua Nasa. Kanoka dan Enishi menyambut Tsukasa dengan kegugupan yang luar biasa. Tapi untungnya Tsukasa memahami keadaan, bahkan saat Nasa mandi, Tsukasa mengobrol dengan Enishi. Di keesokan harinya, sebelum pulang, mereka pergi ke tempat bersejarah di Nara, dan tentunya banyak foto yang mereka ambil. Walaupun Tsukasa tidak menyukai sejarah, tapi entah kenapa Tsukasa lebih tahu tentang cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah ini. Nasa saja sampai terkesima dengan kepintarannya. Saat mereka mengambil foto kenangan, Tsukasa memberitahu kalau mulai dari sekarang dia akan rajin mengambil foto Nasa, karena Tsukasa akan melaporkannya kepada ayah Nasa. Tentu saja Nasa jadi penasaran, sejak kapan ayahnya dan Tsukasa dekat. Jadi saat Nasa mandi, ayah Nasa mengucapkan terima kasih kepada Tsukasa karena sudah menyelamatkan anaknya di masa lalu. Jika tanpa bantuan Tsukasa, mungkin malam ini Nasa sudah tidak ada. Enishi berharap Tsukasa akan selalu menemani Nasa sampai kapanpun itu. Lalu di sini mereka pamit pulang dan saatnya kembali ke rutinitas seperti biasa. Tapi sayangnya sesampainya di Tokyo, Nasa dan Tsukasa harus menerima kenyataan kalau saat mereka jalan tadi, apartemen mereka terbakar. Menurut info dari pemilik apartemen, semua itu terjadi karena petir besar yang menyambar bangunan ini. Tapi walaupun keadaan ini terjadi, Nasa ternyata tidak panik sama sekali. Dia berusaha menerima apa yang sudah terjadi. Menurutnya daripada panik berlebih, alangkah baiknya untuk mencari tempat tinggal sementara. Tapi sayangnya untuk bisa benar-benar pindah butuh waktu 1 minggu. Kabar apartemen Nasa yang terbakar tentu saja terdengar oleh Kaname. Maka dari itu Kaname menawarkan Nasa untuk bisa tinggal di sini sampai bisa menemukan tempat tinggal baru. Kebetulan ada ruang bekas ayahnya yang sudah tidak terpakai. Tentu saja Nasa menerimanya dengan senang hati. Kaname sempat bingung sih bagaimana menjelaskan kepada ayah tentang kehadiran Tsukasa yang tinggal dengan Nasa. Saat Kaname mencari-cari alasan yang tepat, ibu Kaname datang sambil memuji Nasa karena pintar mencari istri. Nah, disinilah ayah akhirnya sadar kalau Nasa sudah menikah dan Tsukasa bukan kerabat keluarga yang dibayangkan ayah sebelumnya. Tapi walaupun berat diterima, pada akhirnya ayah harus menerima kenyataan kan?
Maka dari itu, dengan sekuat tenaga Ayah mengucapkan selamat kepada Nasa karena sudah menikah. Karena cinta yang dikejarnya sudah hilang, kini Ayah memutuskan menjadi gambar aja deh. Beberapa hari kemudian, pemilik apartemen memberitahu Nasa kalau dia mempunyai lahan yang sedang dibangun untuk apartemen baru. Tapi baru ada room modelnya, masih butuh beberapa bulan untuk bisa selesai. Nasa boleh melihat-lihat dulu. Tentu saja Nasa pun mengajak Tsukasa untuk pergi melihat room model. Tapi anehnya, dari alamat yang dikirim, kok bukan apartemen biasa, melainkan mansion yang sangat mewah. Dari harga yang ditawarkan tidak mungkin mendapat mansion ini. Tsukasa sudah menebak sih kalau pemilik apartemen pasti salah menuliskan alamat, tapi karena sudah ada di sini, tidak salahnya kan untuk melihat-lihat saja. Dan saat mereka masuk ke sana, wah, tempat ini sangat sempurna. Baik Nasa dan Tsukasa sangat mengidamkan tempat senyaman ini. Bahkan Nasa berjanji akan bekerja lebih giat lagi untuk bisa tinggal di tempat ini. Tapi di sini Tsukasa menenangkan Nasa, kalau dimanapun nanti mereka tinggal, Tsukasa tetap nyaman kok selama itu bersama Nasa. Di hari lainnya Tsukasa membantu Kaname merapikan pemandian. Tidak enak kan jika hanya menumpang saja. Dan selama bebersih, Kaname menjelaskan berbagai macam inovasi buatan Nasa di tempat ini. Kaname sangat berterima kasih kepada Nasa. Selain itu, Kaname juga berterima kasih kepada Tsukasa karena sudah menyelamatkan Nasa. Jika bukan karena Tsukasa, inovasi yang ada di tempat ini pasti tidak akan pernah ada. Mendapat ucapan terima kasih dari orang terdekat Nasa menyadarkan Tsukasa kalau Nasa adalah pribadi yang sangat berharga di kehidupan mereka. Chitose berniat membujuk Tsukasa untuk pulang lagi, dan tentu saja Chitose terkejut ketika melihat apartemen Nasa sebelumnya sudah rata. Tentu saja Chitose tidak tahu kan di mana Tsukasa pindah, dan kebetulannya Tsukasa lewat di belakang mereka. Chitose langsung meminta Tsukasa menjelaskan apa yang terjadi dan di mana mereka sekarang tinggal. Dengan wajah seakan-akan meyakinkan, Tsukasa menunjukkan kalau sekarang mereka tinggal di taman. Di dalam sinilah mereka tidur. Dengan polosnya Chitose masuk ke dalam, tapi saat dia mengintip keluar, ternyata Tsukasa sudah kabur. Untungnya Chitose cepat sadar, jadi tanpa menunggu waktu lama, Chitose menemukan lagi Tsukasa di pemandian umum ini. Tentu saja, ada lagi ocehan-ocehan dari Chitose yang sangat melelahkan dan Nasa tidak ingin Chitose kembali mempermasalahkan hubungan ini. Maka dari itu Nasa mengajak Chitose party takoyaki, karena kebetulan sebelumnya mereka membahas ingin party takoyaki. Aurora dan Charlotte yang kelelahan kesana kemari langsung mengiyakannya, dan mau tidak mau Chitose jadi ikutan kan? Tsukasa yang hebat memasak menyiapkan beragam macam makanan pendamping selain takoyaki. Selain acara makan-makan, mereka juga main game bersama. Intinya, malam ini menjadi malam yang sangat menghangatkan bagi mereka semua. Karena semua orang yang dekat dengan Nasa dan Tsukasa bersatu di tempat ini. Bahkan di sini akhirnya Chitose memutuskan untuk menyerahkan kepada Tsukasa tentang keputusan hidupnya. Jika Tsukasa bahagia, Chitose akan menerima pernikahan ini. Hari ini Nasa menerima telepon untuk memperbaiki sistem di tempat kerja. Nasa berusaha sekuat mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum festival musim panas, karena dia ingin pergi ke sana bersama Tsukasa. Tapi karena terlalu memaksakan, Nasa terkena demam musim panas. Tsukasa sangat khawatir karena baru kali pertama dia mengurus Nasa. Untungnya Tsukasa segera membawa Nasa ke dokter, jadi setelah istirahat beberapa saat, demam Nasa akhirnya reda di malam harinya. Singkat cerita, hari festival tiba dan keadaan Nasa sudah membaik. Kaname memberikan yukata untuk Tsukasa dan Nasa. Melihat Tsukasa menggunakan yukata cukup membuat Nasa bergairah. Tapi karena waktu festival semakin dekat, ya Tsukasa segera menahan Nasa agar segera bersiap-siap saja. Mereka pun sampai di festival. Berbagai macam makanan dan wahana game ada di sana. Selesai memancing, Tsukasa mengajak Nasa untuk berdoa dulu di kuil. Dan di sini baik Nasa dan Tsukasa berdoa tentang kebersamaan mereka ke depannya akan selalu baik-baik saja. Selain itu, Tsukasa dengan sangat meminta Nasa untuk bisa menjaga kesehatan tubuhnya juga. Mendapat perhatian seperti itu, tentu saja Nasa sangat bahagia. Dia berjanji akan lebih baik lagi dalam bersikap. Di tengah kemesraan, tiba-tiba Kaname dan yang lainnya memanggil untuk pergi melihat kembang api bersama. Nasa merasa sangat beruntung di tahun ini. Selain dikelilingi teman-teman yang baik, sekarang Nasa ada seseorang yang selalu memperhatikan hidupnya. Nasa akan selalu memastikan hubungan suami istri ini akan abadi selamanya. Siapa yang baper nonton anime ini? Mima sih baper banget, jadi pengen nikah nggak sih? Emang kalau di kehidupan yang nyata pasti nggak semudah kayak di anime, tapi kalau dipikir-pikir ya selama kita dapat pasangan yang tepat, kayaknya rintangan apapun pasti bisa dilewati. Tapi ingat, buat kalian yang masih muda, jangan nikah muda banget-banget ya. Makasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. Anime selanjutnya pasti udah tau lah apa yang akan Mima bahas. Tentunya season 2 dari Tonikaku Kawaii. Oke deh, sampai jumpa lagi di next video. Jamatane, arigatou gozaimasu.